Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat hari ini ya. Kali ini saya akan ceritakan ya, Presiden Prabowo menjenguk anggota Polri yang luka parah teman-teman ya. Luka-luka, ada banyak, belasan puluhan ya. Bahkan sampai berapa itu, banyaklah berpuluh-puluh anggota Polri ya yang terluka. Ada yang parah benar-benar, kepalanya harus diganti batoknya pakai titanium, ada yang ginjalnya hancur diinjek-injek oleh massa, ada yang matanya kena, ada yang jarinya putus kena petasan. Ya yang ini aja teman-teman, ini gara-gara apa ya? Gara-gara ulah anggota DPR yang membuat masyarakat marah. Itu teman-teman ya, triggernya ulah anggota DPR. Ini triggernya ya, kalau masalahnya banyak teman-teman. Yang menyebabkan ini karena memang sudah lama rakyat menyimpan ya rasa-rasa yang meledak hari ini ya. Terus ditambah provokasi dan anarki, akhirnya rakyat sama rakyat beradu di lapangan. Nah, Polri yang bertugas mengamankan ya berat ya, melawan banyak massa, dan massa yang sudah brutal berimbas pada luka-luka ya. Massa juga banyak yang luka, Polri juga banyak yang luka. Bahkan ada yang parah banget teman-teman ya. Ada yang parah banget sampai perutnya itu kanan kiri rusuknya ya, remuk, diinjek-injek sampai ginjalnya nggak berfungsi, akhirnya cuci darah terus. Dan itu akan diusahakan untuk transplantasi ya teman-teman oleh Presiden Prabowo. Dan Presiden Prabowo menaikkan pangkat ya teman-teman para pejuang-pejuang atau penjaga masyarakat ini teman-teman. Kita harus hargai ya teman-teman, harus apresiasi. Mereka kan petugas ya. Ini dia, terus ini ada yang kepalanya nih ya. Kepalanya bocor, banyakan ya. Nah ini ada masyarakat biasa ya, ibu-ibu teman-teman, pahanya patah, motornya diambil oleh gerombolan ya. Gerombolan orang tak dikenal, motornya diambil, pahanya patah, bayangin aja tuh. Pahanya patah teman-teman, ibu-ibu. Nah, ini nanti diganti motornya oleh presiden ya, dibeli baru. Bayangin aja teman-teman ya, ini korban-korban akibat, ini baru di rumah sakit Polri ya, masih banyak lagi di rumah sakit yang lain bahkan yang menjadi korban ya. Nah, coba ada ojol yang meninggal, ya itu juga efek dari kekacauan ini teman-teman. Efek, jadi ya rugi ya masyarakat juga. Ya rugi masyarakat juga, masyarakat bersama masyarakat, beradu masyarakat gara-gara apa? Yaitu tadi sesuatu yang berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan itu apa? Ya selama ini yang uncontrol ya, yang tidak terkontrol ya, menuruti nafsunya sendiri, ya, menaikkan gaji semuanya sendiri, menaikkan tunjangan semuanya sendiri akibat terjadi kecemburuan. Nah, kecemburuan itu yang berbahaya teman-teman di masyarakat. Seperti api dalam sekam itu yang saya sering ceritakan ya di video-video saya sebelumnya. Ada lagi teman-teman ya, ini yang ibu-ibu. Nah, ini yang parah lagi teman-teman. Nih, parah lagi ada di sini nih. Nih, 30 tahun dari Jogja. Ya ini yang remuk teman-teman ya. Nah, ini jarinya putus nih. Jarinya putus. Tapi ketemu potongannya. Disambung lagi. Sudah mulai nyambung sekarang. Jarinya putus teman-teman. Kenapa? Kena petasan. Itu yang dibilang ada provokator ya teman-teman. Ada truk bawa petasan di mobil. Nah, ini ada lagi nih yang berapa jahitan nih teman-teman kepalanya. Ada sampai berpuluh-puluh jahitan teman-teman. Yang harus diganti sampai tempurung otaknya itu harus diganti pakai titanium. Ya, kita sedih juga ya teman-teman melihat banyak korban. Nah, ini juga nih, bayang kena lemparan-lemparan lah, kena petasan. Nah ini teman-teman ya, sedih ya teman-teman. Kita
manusia, sama-sama manusia ya teman-teman. Kita sedih juga ya masyarakat diadu dengan masyarakat, sementara dalangnya ketawa ketiwi di dalangnya teman-teman. Dalangnya udah terdeteksi ya, tinggal ditindaklanjuti. Kemarin waktu jumpa pers, Presiden Prabowo udah mengatakan dalangnya sudah ketahuan siapa dalangnya. Keluar kata-kata mafia ya. Nah, Polri akan terus mengusut teman-teman. Saya berharap ya bisa segera dijelaskan siapa sebenarnya dalang ini semua, sehingga kok bisa semua dibakar, targetnya membakar ya, membawa bom molotov di mana-mana. Makanya banyak kebakaran kan, gedung-gedung kebakaran itu karena bom molotov itu teman-teman. Bakar semuanya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana-mana, di Sulawesi. Setelah ditangkap beberapa orang, ada 3.000 lebih itu teman-teman, ditangkap, diinterogasi, ternyata pelakunya nggak dari daerah yang dibakar itu, jadi memang dikirim ya. Nah ini otak apa tempurungnya berapa jahitan nih teman-teman ya. Kasihan ya, sedih juga teman-teman ngelihat saudara-saudara kita yang jadi korban akhirnya. Gara-gara apa? Ya gara-gara elit. Nah, apa-apa tuh kalau elit salah, makanya elit tuh kalau bisa yang teliti ya, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan, bawahnya imbasnya luar biasa ya, seperti piramida aja teman-teman, yang akibat segelintir orang elit, efeknya kemana-mana, ke bawahnya tuh kemana-mana ya, jadi permusuhan. Jadi inilah pentingnya orang yang memiliki adab ya, memiliki norma etika yang khususnya buat elit nih. Karena elit kesalahan sedikit aja imbasnya ke masyarakat. Elit salah mengambil keputusan kebijakan imbasnya ke masyarakat. Ini menjadi tolak atau pembelajaran yang harus diambil, benar-benar diambil pembelajaran dari kasus-kasus ini ya. Jangan dilewati begitu saja. Nah, ini saya tadi ketemu masyarakat ya teman-teman, saya keluar rumah ngobrol sama masyarakat, masih mempertanyakan nih, anggota-anggota DPR yang dinonaktifkan ini masih menerima gaji enggak nih, rakyat perlu tahu nih, jangan sampai remang-remang ya yang dinonaktifkan tapi masih menerima gaji rakyat, uang pajak rakyat itu yang berjuta-juta itu, ratusan juta itu. Ini harus dijelaskan kalau mereka masih menerima gaji enggak nih, rakyat butuh tahu nih, rakyat butuh tahu penjelasannya. Dan siapa-siapa saja anggota DPR atau wakil rakyat yang in charge atau siapa saja yang aktif dan mendapatkan gaji berapa itu harus bisa diakses oleh masyarakat ya, dengan sistem informasi terbuka. Jadi namanya wakil rakyat itu rakyat berhak mengetahui wakilnya melakukan apa nih, melakukan kebijakan apa nih, hari ini sedang membuat undang-undang apa nih ya, melakukan pengawasan apa nih. Ini harus terbuka. Jadi masyarakat tuh kalau ingin tahu, ngecek wakil saya di DPR lagi ngelakuin apa nih, kerja apa nih hari ini, karena dia tiap bulannya mendapat gajinya besar lagi ya kan. Nah sekarang harus direformasi semua, gajinya juga harus disesuaikan dengan rakyatnya gaji berapa UMR-nya ya, jangan jauh-jauh dari UMR ya kan. UMR rakyat 5 juta ya gajinya paling 10 juta gitu aja, jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh ya nanti namanya bukan wakil rakyat ya, namanya gap antara langit dan bumi, akhirnya nggak nyambung, yang di bumi sama yang di langit beda rasanya, akhirnya nggak bisa mewakili apa yang ada, apa yang dirasakan oleh rakyat itu teman-teman ya. Semoga aman ya kedepannya. Telah demo rusuh kemarin ya, walaupun demo masih ada, namanya demokrasi pasti ada demo ya, tapi harus tertib, jangan merusak, jangan membakar ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman informasi hari ini ya. Kita update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.